Astaghfirullahal azim. Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa ala ma nawabihi syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Zinna wa nasta'inu as-sirata al-mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Man yattala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyati bi an yastura 'ala al-mudhnimin wa yahluma 'ala al-dhalimin wa yasfaha 'anil jahilin wa yuhsina ila al-musii'in wa yar'afa bi'ibadillahi ajma'in. فمن لم يتصف بذلك كان اطلاعه فتنة عليه. Barang siapa diperlihatkan oleh Allah akan kekurangan hamba-hamba Allah dan dia tidak mengamalkan akhlak kasih dan sayang sebagaimana kasih sayangnya Tuhan, yaitu hendaklah orang yang dilihatkan aib dan kekurangan orang ayyastura 'alal mudhnibin, ia menutupi akan dosa-dosa orang yang berdosa, wa yahluma 'ala dhalimin, dan ia menahan emosi dan marahnya hingga mendoakan sebab emosi tadi orang zalim dapat musibah, dia menahan itu semua. Wa yuhsina ilal musii'in, sifat kasih sayang Tuhan yang ketiga, wa yasfaha 'anil jahilin, memaafkan orang-orang yang jahil yang kada tahu kisah. Wa yuhsina ilal musii'in, dan bisa berbuat baik tetap kepada orang yang bersalah dan berbuat dosa. Wa yar'afa bi'ibadillahi ajma'in, dan selalu bersifat kasih sayang dengan hamba Allah semuanya. Faman lam yattasif bidzalik, barang siapa tidak bersifat dengan yang telah disebutkan di atas, karena Allah adalah melihatnya hanya akan aib orang itu fitnatan alaih, itu menjadi bala lawan ia. Nah, ini akhlak yang harus kita usahakan. Kita tidak bisa dalam bergaul itu lepas dari tahu aib orang, pasti. Dan setiap aib yang kita lihat, kita itu harus mendoakan lawan orang yang punya aib itu agar inya diampuni, agar inya dapat rahmat. Dan seandainya ke kita inya jahat, kita memaafkan dan masih sanggup berbuat baik.
Ini yang disebut akhlaqur rahman, akhlak Allah yang harus ditiru. Akhlak Allah yang harus dicontoh. Namun pada kenyataannya fakta kita bila melihat aib orang itu hakon meja berjalan jauh-jauh sagan mahabarakan aib itu aja. Nah ini hebatnya. Bojek balas bojek, betaksi balas betaksi, menyampaikan sebuah berita aib ke orang nang kita datangi. Nyo tahulah apa, tapi ini rahasia kita berdua aja lah. Hakon menjadi bojek betaksi menyampaikan kisah aib orang yang kita tahu. Ini fitnah, ini bala buat kita. Yang kedua, biasanya kita bila melihat aib orang itu, kita merasa harap pada orang itu karena ini punya kekurangan, kita merasa punya kelebihan. Nah berarti melihat lawan aib itu ada jadi aneh, malah jadi bala, nambahi dosa. Oleh karena itu Salman Al-Madani radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada murid-muridnya, setiap pagi habis sembahyang subuh, setelah murid semua selesai, hendaklah kita mendatangi Allah Ta'ala, meminta dan memohon kepada Allah agar orang-orang yang bersalah itu diampuni aja, agar orang yang bersalah itu diberi rahmat aja, agar orang-orang yang bersalah itu ditutupi aja aibnya, bahkan diberi rezeki yang banyak lagi halal. Walaupun beliau dihina, didustakan, disambati oleh orang, beliau tetap istiqamah datang lawan Allah dengan doa, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali dibaca habis sembahyang subuh. Hati kita ini berarti sudah ada terbuka hendak baik. Hendak baik. Orang jahat kita paling kada hendak baik, membalas kada hendak, mendoakan kada baik kada hendak, menyumpahi kada hendak, malah datang lawan Tuhan meminta akan ampun. Berarti kan kiri hati ini hendak baik, hendak bagus, hendak baik lawan orang. Sekalipun nya indah didoakan bertambah nakal banget, menyambati kita banget, mendustai kita, tetap kada malapas Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Sidin berakhlak akhlaqur rahmah, kasih dan sayang, sampai di dalam manakib itu tertulis, tidak naik pangkatku kepada Allah selain aku mengamalkan doa ini setiap habis sembahyang subuh. Hari-hari kita gagal terus biasanya. Pokoknya bila melihat aib orang tuh lo menyambati aja. Nah itu kita jauh dan lalu. Dan kita bila melihat aib orang tuh lalu aja merasa harap pada orang lain. Cocok aja ada bakal rahmat mati. Membakar rami iya. Kenapa? Ya memang akhlak kita kada kayak itu. Rasulullah udah ajarin kepada kita, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika beliau didustakan, dihina, difitnah, disakiti, bukan membalas tapi mengurus kepada Allah. Ya Allah, mengkada inya mendapat petunjuk anaknya, mengkada anaknya cucunya, mengkada cucunya buyutnya, bukan membalas. Nah
Seman Al-Madani menuruti akan akhlak datunya, yaitu Rasulullah, dengan doa Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Kita mudah kayaknya ilmu didengar, tapi siapa yang istiqomah mengamalkan begini, tapi pai muntong bisa menyambati. Pokoknya bila melihat nang aib di awak orang tu umat kayak dapat berlian, himung mana hati, nah itu rigat ke hati pak, rigat. Batu ingin bati ya pulang, kuya ke sana, kuya ke sini, tahulah ya. Tapi kita jalan rahasia berduaan. Nah, kita begini pulang, pokoknya pulang ke lain, kita jalan berduaan bertiga deh. Karena pulang itu berhabar pulang kita jalan berduaan jadi empat sudah, pasal kampungan. Kita jadi berduaan ya. Tahuan murang air. Lebih dari itu merasa harap pulang pada ini. Merasa bahwa seorang ini harap pada ini. Nah, itu kadaka itu akhlak. Kadaka itu. Akhlak orang saleh adalah mendoakan orang yang punya aib agar aibnya diampuni, agar dosanya diampuni. Mudah-mudahan nah ini modal hadisnya sederhana, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan kasih sayang kepada orang yang di muka bumi, kau akan dapat kasih sayang orang di langit. Man yarhamu yurhamu. Siapa mengasihi orang, ini akan dikasihi Allah. Man la yarhamu la yurhamu. Siapa kada mengasihi, kada dikasihi juga. Sederhana hadisnya. Lianna zalika, karena melihat inya akan aib orang, yu'addihi ila ru'yati nafsih. Pertama, yang kada bagusnya itu mengakibatkan inya melihat kelebihan dirinya. Nah ini jadi salah nih. Kita bila melihat aib orang, kita masih punya keyakinan masih hebat dia dari kita. Kita baru satu melihat aibnya, di awak kita 10 aib yang kita tahu, berarti kan masih bagus inya daripada kita. Paling tahu kita inya tuh melahong sebiji aja, sombong tahu kita di awak kita. Aplikasi ria belum terbuang di awak kita, aplikasi sum'ah belum terbuang. Kita tuh belum aktif aja sombongnya, cuma bila di tengah orang banyak aktif ke sombongnya. Bilanya bacaan aktif rianya, aplikasinya belum hilang, belum terdelete lagi. 3, belum lagi suudzonnya, belum engkennya, belum pengoler beribadatnya. 5, inya hanya sebuting masih baik inya. Dan kita tahu hanya sebuting. Kenapa dengan beraninya kita memutuskan melihat aib orang sebuting, harap unda pada inya? Datang di mana alasan? Buktinya kada, nang malah bukti menunjukkan hina seorang pada inya. Ini jahatnya kita jadi hamba, kada berakhlak lawan hambanya Allah. Oleh karena itu bertemu orang alim harap sidil, nyata orang alim. Bertemu orang bungol masih terbagus inya menggawi dosa 1 balas 1 inya bungol. Ada kita 6 tahun ini 1 bisa balas 10, berarti untungnya. Bertemu nang anom pulang harap inya berdosa sedikit aja, hanya anom ada seorang ini Tuhan hitung sekali sehari aja sama dia berdosa, masih untungnya. Melihat orang ketuha pada kita harap sidin. Kenapa? Sidin lawas hidup banyak ibadat yang dikumpulkan sidin. Seorang anom sedikit aja hanya ibadat. Melihat orang gila, untung orang gila. Di mana untungnya aja? Akhirnya kada berdosa betulannya. Seorang jadi tawaduk itu timbul.
Merendah diri itu timbul kada rasa harap, rasa hebat, rasa mulia, rasa agak, koyok, sombong, muha. Di mana bukti harap? Sealim-alim orang tetakuni berapa jumlah bulu ketiak, kan jawab. Berarti kan bungol ada. Nah bila disambat orang bungol jangan kesinggung. Kenapa? Besar bungol. Ini kadang mbak disambat orang bungol, timpaskah jarahan nada sombongnya keluar. Ini aplikasi sombongnya masih ada, belum terdelet. Lalu aja kesinggung dihina orang pak. Nah ini, saya senang sendiri berwasiat kepada murid-muridnya, begitu juga wali-wali yang lain, agar kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kalau orang berdosa itu disambati, dihina, untungnya kita apa? Untung kita apa? Malah untung didoakan. Kadakawa sudah melajari membimbing, kadakawa sudah mendoakan barang lagi. Mbah memaksa orang yang jahat jadi baik, kadakawa sudah mendoakan barang lagi. Dan kalau mendoakan kita masih lebih hina dari ina. Titik. Begitu akhlak. Kita masih lebih hina daripada ina. Quran bilang fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'min. Oleh karena itu dalam Nasaihul Ibad hadis barang siapa membaca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat itu 27 kali habis sembahyang subuh memintakan ampun sagan seorang dan sebutnya orang yang beriman supaya diampuni dia 27 kali dibaca, maka orang itu dimasukkan orang-orang kekasih Allah karena berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nabi Ibrahim seorang ulul azmi yang punya pangkat tinggi dan luar biasa, ditagur oleh Allah. Apa untung sidin? Awal bila melihat orang zalim mati ya Allah. Bila melihat orang zalim mati ya Allah. Akhirnya datang perintah menyembelih anak sidin sendiri. Kayak apa Tuhan? Kayak itu aku lawan hambaku. Hitamnya mana aja mati. Kok mati gitu kan? Orang zalim mati, kok mati? Orang zalim mati, tapi sekarang aku perintah ikan menyembelih anak ikan sendiri. Kayak apa ikan? Masalah, nah jadi amun-amunan apabila disambati orang kadosah menuruni, bapak juga mendasar bujur. Hilang ya, mendasar bujur. Apa tersinggung? Jadi kadang bakal lahian atau tambok ya. Mendasar hina pada tambok seorang. Nah oleh karena itu pertama hidup ini seorang dulu jangan merasa diisi kelebihan. Dadak bisa. Di awal kita ini kedada kesah yang menunjukkan diri kita punya kesah itu kedada. Hina, dina, lalu kita ini menghantak sudah hantok harus lawan diri. Pang ada orang menghantak tedudi. Berarti tuh tedudi datang menghantak diri kita. Dan hanya menggani berarti lawan kita menghantak diri kita juga. Jadi kita kada perlu kesinggung. Kenapa? Sama dia menghantak. Kenapa jadi kesinggung? Ya kita maambung. Kita merasa alim, kita merasa sugih, kita merasa bungas, kita merasa harap datang hinaan, lalu ada terima belawan. Seorang maambung diri, kurang menghantak, lalu kehuang, lalu marah, lalu kesinggung, kada terima. Nah itu penyebab jadi penyinggungan tuh karena inya maambung lawan dirinya. Kalau orang menghantak lawan, lalu kada terima. Coba ini menghantak dia lawan dirinya. Aku hina, aku kada banyak kelebihan,
aku rigat, ada orang menyambat nang rigat juga, atau imbay, ada apa-apa. Berarti ini tuh menggani seorang. Kadangnya nang menyambati pang menggani seorang soronganan menumbuk galam, ada kawan datang menggani, oh terima kasih lagi 42 mahan takakan galam, angke penyinggungan. Kenapa jadi penyinggungan? Ini mah ambung. Nah biasanya tuh ya nang ketujuh tampil kah ya, ketujuh nang model tungol ya, mentang-mentang hanya hayat bis amma hafal jadi imam sudah. Nah, di hati lalu tumbuh aplikasi minta puji, belajar belum jadi imam aja tak bagus saja bacaan, bujur aja tidak salah, tajwidnya bujur, lagunya bujur pas, tapi hatinya kada belajar lagi bahwa ini lain kebaikan seorang, ini kebaikan Allah, seorang kada bisi kebaikan. Jika kada Allah nih berbuat baik kada baca huruf, jika Allah nih kada berbuat baik kada terukuk, kada teitidal, cuma inya kada tahu itu perasanya inya, lalu mambung diri ada kena nang mahantak nang apakah lalu kesinggung aja kok timpas saja. Inya mambung orang mahantak lah belawan halus lagi sudah mambung diri sudah sampai ke Tuhan ya ambungan nyaman lah hidup jadi ambungan, tahan taknya pasti ke sularo datang gimana isi kelebihan. Jika kada Tuhan menyuara akan menolongi itu kada harapan kesiwara Fatihah neta berarti kebaikan orang ya lah, kebaikan orang rukuk tuh kebaikan orang. Jika kada Tuhan merukukakan datang gimana rukuk, lalu ada beisi, mungkin ada beisi, lalu aib. Nah, manakala aib diri ini fokus kita pandang, itu sudah pertanda akhlak yang mulia. Udah. Dia bimbang dengan aib dirinya sendiri, hingga dia kada lagi sawat melihat aib orang. Udah, akhlak mulia sudah. Udah, akhlak mulia. Mikirkan aplikasi nang virus-virus di awaknya supaya terhapus itu jadinya sudah mau hingga kada sawat mikirkan aib orang, itu sudah bujur, akhlaknya bagus sudah. Nah, ketika dia sempat melihat aib orang, harus dia mendoakan, jangan menyambati, karena gibah itu hukumnya haram, karena menyambati aib orang hukumnya haram. Lalu agama menyuruh didoakan orang nang banyak dosa. Wasya li amriha, dan lalunya membesar-besarkan keadaan dirinya. Wal-ujbi bi'amalihi, lalu mengaku-akui amal kebaikannya, lalu ia merasa ingat yang punya kebaikan. Wa takabburi ala ghairihi, dan akhirnya ia merasa harap daripada orang lain. Wahada bermula memandang kelebihan diri, mengakui diri punya kelebihan, sombong dengan orang lain, merasa seorang harap pada orang lain, huwa a'zamul fitnah. Ini dosa paling besar, dosa menggono. Wa kana aidan sababan li jarril wabal ilaihi, dan orang yang kada berakhlak kasih sayang melihat aib orang itu menjadi sebab datangnya adab kepadanya. Min iddi'aihi bi sifati rabbih wa munaza'atihi li kibriyaihi wa 'azamatihi, karena sebab mengaku-ngakunya inya berisi sifat kaya Tuhan, yaitu sombong, rasa harap pun Tuhan, sombong itu sifat Tuhan, rasa harap itu sifat Tuhan, selendang Tuhan diambilnya pada pokok Tuhan lagi. Lijarril wabal, orang sombong akan diazab oleh Allah, orang sombong akan disiksa oleh Allah. Wa hadza a'dhafu a'zamul wabal wa ghaya fil khizyi wal nakal
bermula sombong sampai kecuritan ampun Tuhan, itu adalah sebesar-besar bahaya dan sehabis-habis penghinaan. Ruya anna Ibrahim alaihi salam diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam lamma arahu Allahu malakutus samawati wal ard, manakala sedang dilihatkan oleh Allah alam nang di atas nang gaib nang di bawah bumi dilihatkan juga. Asyrafa ala rajulin fi ma'siyatin min ma'asillahi ta'ala, sedang melihat ada seorang laki-laki menggauli dosa dari bermacam-macam dosa. Pada alih lalu muntung sidin berucap, binasakan orang itu ya Allah. Fahalaka, maka matilah orang yang didoakan Nabi Ibrahim tadi. Wa kadzalika akharu wa akharu, demikian juga ada pulang seikung nang begawi dosa didoakan pulang oleh Nabi Ibrahim supaya mati. Datang pulang seikung nang menggawi dosa didoakan lagi. Fahalaku, makian semenyaan. Fa'awhallahu ta'ala ilaih, lalu Tuhan pun bertender lawan Nabi Ibrahim alaihi salam. An ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah, engkau perlu tahu kau adalah seorang laki-laki yang selalu dikabulkan doa. Fala tad'una ala ibadi, cuma ingat, jangan mendoakan hambaku itu dapat kebinasaan. Itu hambaku Ibrahim, itu hambaku. Fa'innahum minni ala thalasi khisal, hai Ibrahim, orang-orang yang berdosa itu 3 permasalahan. Imma an yatubal abdu minhum ilayya fa'atuba alaihi, bisa jadi yang berdosa tadi Ibrahim minta ampun lawan aku mau maampuni, selesai urusan. Wa inna an ukhrija minhu nasamatan tusabbihu li, yang kedua Ibrahim, bisa jadi aku keluarkan dari sulbinya itu nanti ada dzurriyyat yang selalu bertasbih kepada aku. Bisa jadi. Wa inna an yub'atsa ilayya, dan bisa jadi orang yang berdosa itu sampai ke mati lalu yub'atsa dibangkit. Fa in syi'tu afawtu anhu wa in syi'tu aqadtuhu, itu pun karena saat berhadapan lawan aku masih terserah aku hendak ampuni, haknya aku hendak siksa, haknya aku. Engkau cepat benar langsung ngambil keputusan mendoakan orang yang dijolim supaya mati. Padahal bisa jadi inya bertaubat, ku ampuni, bisa jadi bujur inya berdosa, tapi keluar dari sulbinya orang yang bertasbih setiap hari. Abu Jahal, keluar dari Abu Jahal siapa? Ikrimah, ya dah, beriman kepada Rasulullah, ya dah. Nah, bukti fakta. Nah, bisa jadi Tuhan inya sampai ke mati juga berbuat dosa, tapi undangan maampuninya. Dan yang kurang lebih jadinya wanita Tuhan jangan kayak itu Ibrahim. Nah, itu nanti tagur Nabi Ibrahim. Jadi ini sandiwara yang harus kita tonton, yang jadi pelajaran. Nabi Ibrahim bukan salah, tapi memberikan pelajaran bahwa ayah itu salah. Ayah itu salah. Nah, ayo, ini kada anak kita serongan kita doakan nang kada-kada lucu. Doanya mati muak darah, mati jadi hantu. Musia kabul. Nang bedahulu didapatinya siapa ya? Seorang. Kadang pakai atau cuma emosi, kadang-kadang marah. Lalu jangan orang anak seorang didoakan binasa. Ya Tuhan hadang dulu. Ini hamba udah sebelum jadi anak nyawa. Nyawa tak tahu lah.
Aja Tuhan punya kasih sayang, kayak apa nyawa menyayangi anak nyawa tuh ada pagat. Sayang mana nyawa anak nyawa? Lebih lagi Tuhan sayang lawan hamba. Nyawa langsung ambil keputusan mati. Nyawa ini lantaran kabul doa, udah kabulakan. Cuma udah ini menagur, hadang dulu. Nah, kila inna hadza diriwayatkan bahwasanya ini sababun li amrillah bizibhi waladih. Inilah sabab datang perintah Allah untuk Nabi Ibrahim merasakan betapa Tuhan rahmatnya luar biasa. Sembelih Ibrahim anak nyawa. Nabi Ibrahim sadar, kainikah Tuhan lawan hambanya. Kayak kita lawan anak, ayo. Sayangnya, cintanya, jar Tuhan lebih dari ini. Mulai itu Nabi Ibrahim kadang mendoakan lagi orang-orang agar mati. Li'annahu ta'ala rahimun bi'ibadah. Karena Allah itu kasih sayangnya luar biasa lawan hambanya. Nah bayangkan pian, Tuhan tuh sayang lawan pian, kayak apa sayangnya lawan pian? Pian kayak apa menyayangi anak? Itu hanya juz'un, bagian kecil kasih sayang nang dijulung Tuhan. Diilhamkan Tuhan ke hati mama, diilhamkan Tuhan ke hati abah, hingga mama menyusui, hakun meja kada guring asal anak guring, hakun meja benyamuk asal anak kada benyamuk. Itu baru bagian kecil dari rahmatnya Allah. Allah lebih dari itu. Lalu dirasakan oleh Allah. Nabi Ibrahim kayak apa perasaan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anak? Pasti gejolaknya luar biasa. Tapi dengaran perintah Allah harus diasih dan harus supaya merasakan bahwa kayak apa hati lawan anak. Lalu sadar sidin, nyamun kada tadundun kita ini kada mau ampih. Coba ketika kanakan main bola tuh suruh dia tagur, kada mau ampihnya mun kada tejurung kok hanya sadar. Nya kayak itu dasar kayak itu. Jadi rasa tuh nang molah sadar, nyamun kada tejurung kok hanya ampih. Nah. Walhasilu maka hasil nang dipendar. Nah jadi akhlak itulah yang paling kita pikirkan. Jadi bini kayak tujuan, ya kan? Jangan didoakan nang kada-kada bini dahan mati jadi waris ya. Saking sangkalnya apa? Jangan. Tau doa nang mati kafir, jangan juga. Tau doa nang binasa, jangan. Kita kada tahu siapa, tahu di sulbinya ada wali. Kita nang memagat lah. Kita kada tahu. Abu Jahal itu contohnya nyata kafirnya, nyata memusuhi nabinya. Keluar darinya Abu Jahal anak nang beriman kepada Rasulullah. Nah, ya. Botolnya jatuh piring, nyala botolnya topi miring, dalamnya kopi. Nah, kita kada tahu. Ya Allah. Bujur aja maka abahnya anaknya wali bisa saja. Ya Allah, Tuhan tuh maha kuasa. Ya Allah, mengolah sesuatu tuh kada pasti pang dari orang wali-wali. Bisa aja nang wala jadi wali. Mau bah baris satu umat. Kada ngalih kada juga. Mau bah baris aja satu umat. Buktinya Abu Jahal. Bukti kedusa nang dicari bukti. Abu Jahal tuh bukti. Batunya wala lagi Abu Jahal tuh. Bakawan lo Abu Gosok. Annalimuka sapata bahwasanya beli lihat aib orang. Nah itunya ada wali itu nang dibukakan hijab. Melihat aib orang seberataan ada. Nah itu memang ni'matun minallah alal murid. Nah, memang itu kelebihan yang dikasih Tuhan lawan seseorang yang menuju kepada Allah. Tapi harus disyukuri. Apa cara menyukurinya? Wa syukruha as-sitru was-safhu. Menyukuri kelebihan itu tadi jangan dibuka-buka aib orang itu. Nah, itu bila terbuka berarti kan menyukuri. Wasafhu dan suka memaafkan akan aib orang itu tadi. Nah, udah ada. Ini memang kadang-kadang kita sudah kehilangan akhlak ini.
Kita itu orangnya pendendam. Jadi bila orang jahat, lalu jahat aja. Nah ini lalu pagat akhlak ini. Orang kusing baikan, ya kita jahati juga banget lagi nih jahatnya liwar. Orang baik, kita baik, sudah bagus. Janganlah orang jahat, kita balas jahat, tapi oleh masih bagus juga. Orang menampar, kita menampar. Orang meninjak, kita meninjak. Lek ngarannya. Ya Allah. Nah bagus lagi, orang menampar, kita menjulungi duit. Nah itu bagus. Nah lucu, orang baik, kita jahat. Nah, Masya Allah, ini kan ada utaknya Ini kan ada utaknya nenek. Ini dasar kira binatang nang jejadian. Kan logikanya orang mesin baik kan. Kenapa kita jahat? Kuitan itu sangat baik lawan kita. Kenapa kita jahat lawan Sidin? Sampai memadahkan Sidin tuh bungol. Mentang-mentang sekolah SD aja pang. Seorang tinggi pang S5. Lalu memadahkan kuitan kolot. Bah, jaka ada unda begawi lawan mama nyawa aja kuitan nggak ada lahirnya mulai. Kok begitu mudahnya, ya kan? Padahal kuitan, ya Allah, seandainya mulai Banjar menghimpuk kuitan sampai ke Mekah berjalan batis belum terbalas kebaikan Sidin. Kenapa mudahnya menjawab Sidin kan kayak itu tah? Lucu banget. Dasar kada utak tapi saya. Oleh karena itu nang mana bisi kuitan hormati kuitan. Nang mana sudah meninggal kuitan hadiahi kuitan. Biar PTH 4 menjadi anak yang saleh yad'ullah. Bacakan nang PTH 4 ya. Sidin di rumah sakit kita gaduh. Ongkos rumah sakit kita bayari, nasi wadai apa kita tukarakan. Timong Sidin, sekarang Sidin dikubur lebih dari rumah sakit. Lebih. Nah, kita atari PTH 4 himong lebih dari himong di rumah sakit. Percaya aja, bila ada percaya mati dulu dia. Kita kirimin anak dia. Karena hadis waladin salihin yad'ullah. Nang mengalir itu doanya anak yang saleh yang selalu beribadat kepada Allah mendoakan. Nah ternyata iblis memagat jalan di sini. Banyak anak yang kadang melihat kebaikan kuitannya. Bahkan ini kuitan dikubur lagi bapak ada pernah terpikir lainnya lagi bapak nyaman kah Sidin sakit gak? Dah ada terpikir. Dulu Sidin siang malam mikirakan seorang. Dulu Sidin siang malam memikirkan kayak hidup seorang. Muka ada siang malam, kada malam siang. Aur kita jangan dipikirkan. Sekarang Sidin dikubur, kenapa kita ada mikirkan Sidin ini senyaman gak kada? Disiksa ke kada kah? Terganangnya kada. Kita bahari tulak kemana-mana Sidin mengganang. Nelponnya lagi bapak sampai ke sudah. Hah? Ya belum? Itu nyata tuh kebaikan. Kenapa kita balas lawan kejahatan? Ya paling kada kaya pang membalas. Cuma ciri melawan paling kada ada. Ciri melawan barang. Tapi hari kah 4 jala baca Yasin kan, baca Tabarak, doakan supaya abah na dalam kubur, mama dalam kubur selamat, dirinya akan azab diajab dan ampun sama sekali azab itu paling gak ada. Siang malam itu yang dipikirkannya kenapa TH 4 karena Yasin. Utak ke anak itu berarti kan utaknya tuh hendak membalas kebaikan. Laki ini di jalan bercari membaca mulai jam 7 bulik jam 5 datang ke rumah bini rangut-rangut dan besar. Jadi jangan laki kurang apa lagi undang nih, hanya kurang sugih bener guys. Siang laki bercari sudah, jangan lihat duitnya, lihat perjuangannya. Laki berusaha mencari beca-beca diskon 20% sampai ke itunya, kesian bercari penumpang. Dapat selawi, dapat 50 bulik nukar baras apa Jerman bini. Nah, nama kami ini jar karena kono karena kalung. Ada itu Jerman laki panjang lah kalung tuh. Rantai beca. Mau dah laki.
Karena kalau mau karakan lagi kasihan membaca, lihati dulu, jangan melihati orang di sabalah, jangan melihati kawan nang galangnya sampai ke siko, nih kakalongnya 5 kilo, nih nang diitihi laki membaca dapat 50.000 aja sehari, itihi laki jana, alhamdulillah lakiku dapat rezeki, ya naik sayang, tuh kopi siap sudah, berbalikan kopi ke ayu juga, nih apa lagi. Supaya ini dihibur laki mana nang kada bahagia, bukan muha lagi nang jadi ukuran, bukan warna kulit lagi nang jadi ukuran, cuma pamandiran lawan paman bagio ya, pamandiran ini nang penting ya, bila pamandiran bagus naik sayangnya, tuna kopi ada sudah, wadai ada, yuk makan dulu. Jadi jangan laki yang aku dapat hari ini 50 umat kada apa-apa, 50 tugin syukur daripada kada dalalu nyamannya didengar talinya tuh nah nyaman benar. Makanya di dalam selawar tuh lo mau bangun ya, otak nih dingin iya entah kan otak heng digarak ditempeleng kada mau bangun. Ini model patah hati juga nih modelnya belas sungkawa juga satu kewan petuanan penuh berita kan ini aja lah 50.000 aja lah, percaya sama sekali sakit hati laki burut dada kasihan ya, susu laki itu miring sabalah kalau lancakan mengurut lainnya pemandiran menang penting. Karena kada dapat ngarang rezeki lah berputar kada tahu kan menjeneng laki hari ini kada dapat kada apa-apa sayang, yang penting pian sudah berjuang dapat kada dapat ulun kada memandang dapat kada dapatnya, yang penting pian bulik nyamannya didengar jadi jeneng laki kada salah pilih kayak ini rasa tuh jadi nyaman, ini moha sudah lutong siang aja kada kelihatan, pamandiran kasar pulang ya Allah, jadi jarang laki tak pilih nang apa undang padahal kan undang sapit ya lain ini apa datang laki ya Allah ada kupikahnya ulah serangan ya jadi jangan laki belahakan panggung orang jawab ya sian laki membuka tutudong kopi kosong, gula kosong, padahal itu dulunya duit sekalinya bini mengeridit panci nang dikeridit padahal pancinya sudah 30 buah buting keridit pulang, kopi laki makan kadada, gula laki kadada, akhirnya jeneng laki ya Rasulullah ya Habiballah dasar kayak tupang jeneng bini kene bilanya kadada duit bersalawat dihapaknya pulang siap ngelarang meminta mas yang laki dah ambil gula sedikit sisanya asap upir gitu asap upir laki dulu duit segen makan minum ditukarakannya segen nano panci segen baju segen itu ini yang lalu ya Allah inya makan benar laki kadang ditinggalinya tak kemana itu ikan ayo awala rahmatan lil alamin ini ayat Al-Quran itu sederhana tapi pengamalannya pun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kayak apa buhan Makkah kok menyakiti Rasulullah, kayak apa mereka menggapit kehidupan Rasulullah. Jangankan orang marina wujud sidin sendiri nang jadi provokator, bayangkan itu. Dan sidin tetap wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mulut beliau enggak pernah berubah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah itu tak, jadi bila pina dahanu kita nih kalau bila pina bini itulah nakal. Ya Allah mati. Itu tuh lo nyaman mana doa mati itu.
tetangga kita kan melahong dan mati ya apa mungkin ada lahong di kampung ini kada berkat kampung ya kadang pasti juga kan di kampung ini lahong semuanya nih nyawa ada lahong di situ kulihong kampung ini lahong seberataan ya kada lahong pundut ya kampung kada berkat jadi jangan kawan kenapa di situ ya itu ya dan ini kada bisa duit lagi pang ya berjauh hubungan mulai jangan kawan Gurunum orang bilangnya kampung lahong doakan aja siapa tahu ikan diangkat Tuhan jadi wali berkat mendoakan orang lahong-lahong ulun guru kada mendoakan lagi lawan menggawi-gawinya karena menghina orang itu berpahala ujar menghina orang itu berpahala yang datang di mata hadisnya kada tahu juga nah ini sebiji akhlak mudah-mudahan kita bergamat karena orang-orang saleh inilah kelebihan mereka ini kelebihan yang susah untuk ditiru hingga seseman berkata naik pangkatku melainkan dengan amalan ini naik pangkatku karena ini akhlak Allah kasih kepada aku jujur dasar ini luar biasa ada orang yang kayak ini maka masyarakat jadi dapat rahmat masyarakat jadi dapat kasih sayang hingga Nabi bilang siapa membaca 27 kali astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat maka orang itu digolongkan kekasih Allah bihim yumtarun sebab mereka itu ada hujannya si turun bihim yurzaqun sebab mereka nang kaya itu utaknya masih ada rezeki masih berberkat bihim yurhamun sebab mereka itu masih ada yang mendoakan orang diampuni memaafkan orang itu masih ada lagi maka rahmat Tuhan masih ada barakat orang itu nabilah habisan sudah nang bahala kaya itu hujan sudah ada turun lagi turun dua tinggalan rezeki kada tapi mau lagi berberkat kenapa itu karena kada lagi nang kaya itu bisa ahlak dan rahmat yang khususan pun kada mau datang kenapa? Karena orang yang itu kada lagi di hidup kita maka dari karena itu mudah-mudahan kita berusaha sedikit demi sedikit belajar dan mencoba untuk berakhlak seperti itu susah tapi memang begitu harus kita lakukan susah kita akui susah dan mudah-mudahan kita bisa amin amin ya rabbal alamin hablun nafsi bil ma'siyati wallahu a'lam bis-shawab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تعبد الله من ترضى بالآخرة